Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Alok Alfani. Saya sebagai pembicara satu tim proposisi. Baik, di sini saya akan membuka perdebatan dengan mosi. Di wilayah dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi, Dewan ini mendukung perilaku vigilante. Baik, Dewan Juri yang terhormat, bisa kita lihat bahwa status quo saat ini menunjukkan tingkat kejahatan di Indonesia sangatlah banyak, bahkan di daerah kita sendiri, yaitu Lampung. Banyak sekali kejahatan yang ada di sekitar kita, contohnya saya ambil begal dan maling. Kejahatan itu sendiri mempunyai arti merugikan orang lain. Kejahatan tidak memiliki dampak baik bagi orang lain. Oleh karena itu, masalah yang akan timbul jika kita hanya diam saja adalah 1. Tingkat kejahatan bisa meningkat drastis karena lemahnya sistem hukum di Indonesia. 2. Korban akan semakin banyak ketika kejahatan meningkat dan tidak segera ditangani. 3. Pelaku kejahatan akan terus-menerus melakukan kejahatan karena ketidakpuasan di dalam dirinya, karena faktor hukuman yang tidak memberikan efek jera. 4. Masyarakat merasakan ketakutan dalam melakukan aktivitas, dan masih banyak yang lainnya. Maka dengan ini saya mendukung perilaku vigilante di wilayah kejahatan yang sangat tinggi dengan tujuan mengurangi tingkat kejahatan yang sangat banyak di masyarakat dan juga mengurangi korban dari pelaku kejahatan dengan mekanisme yaitu 1. Cepat dan siaga mengamankan pelaku kejahatan. 2. Mengaktifkan kembali sistem poskamling yang selama ini sudah ditinggalkan masyarakat. 3. Berbicara mengadili kebenaran yang ada. 4. Memberikan sanksi sosial bagi pelaku kejahatan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mengapa saya katakan secara prinsip mosi ini dapat dijustifikasi? Karena setiap orang memiliki hak hidup dengan aman dan sejahtera. Sedangkan jika seorang melakukan tindakan kejahatan, maka hak tersebut tidak ada, hak tersebut tidak ditunaikan, maupun secara moral tindakan kejahatan itu sama sekali tidak memberikan dampak positif, bahkan akan merugikan banyak orang dan lingkungan sekitar. Lantas, bagaimana kita bisa diam saja ketika ada tindakan kejahatan di sekitar kita? Sedangkan di Indonesia sendiri, sistem hukum sangatlah lemah. Jika kita melaporkan ke pihak berwajib pun masih bisa bebas dari hukuman. Seperti yang sedang ramai tentang suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang penegak hukum. Yang terjadi sekarang, banyak pelaku kejahatan yang tidak memiliki rasa takut untuk melakukan kejahatan karena lemahnya sistem hukum di negara kita. Saya ambil contoh dari kasus pembunuhan di Surabaya, di mana pelaku pembunuhan bisa dengan mudah memberi suap kepada hakim agar bisa terlepas dari hukuman. Dan benar saja, setelah pelaku menjalani beberapa kali sidang, pelaku bisa melenggang bebas dari pengadilan karena hakim menyatakan vonis bebas bagi pelaku. Sebaliknya, mari kita lihat kasus Agus yang disiram air keras oleh orang tak dikenal. Apakah aparat penegak hukum bertindak dengan cepat? Karena faktanya sampai hari ini polisi belum juga menemukan pelaku. Dengan contoh tersebut, apakah dengan melapor tindak kejahatan ke pihak berwajib akan langsung ditangani oleh pihak berwajib? Jawabannya tentu tidak. Bahkan ada beberapa kasus di mana pihak berwajib malah melakukan tindakan pemerasan terhadap pelaku maupun korban agar dapat segera menangani laporan. Seperti yang telah terjadi di Gorontalo, yang mana seorang guru dijadikan tersangka karena dilaporkan oleh orang tua murid. Bukankah ini adalah keadaan yang sangat miris bagi masyarakat kita? Sedangkan di sekitar kita pun masih banyak pelaku kejahatan yang berkeliaran bebas yang belum bisa diamankan oleh pihak berwajib. Itu adalah salah satu contoh dari sekian banyak penegak hukum di negara kita. Dan karena alasan tersebut, saya sangat mendukung vigilante. Menurut
Saya akan berbahaya apabila terlalu berharap kepada penegak hukum, karena masyarakat secara umum sudah tidak lagi percaya terhadap penegak hukum. Akan sangat berbahaya jika kita tidak mendukung vigilante. Karena dampak yang ditimbulkan cukup banyak, di antaranya pelaku kejahatan sudah tidak mempunyai rasa takut untuk melakukan aksinya. Akan banyak menginspirasi banyak kalangan untuk memulai aksi kejahatan, karena mereka berpikir ada celah di penegak hukum kita, menyebabkan makin maraknya aksi kejahatan. Masyarakat akan merasakan ketakutan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan dampak negatif atau dampak buruk yang akan kemungkinan terjadi adalah perselisihan ataupun perdebatan di suatu tempat terjadinya tindakan kejahatan. Namun, apakah itu tidak lebih baik daripada harus menunggu pihak berwajib untuk menangani kejahatan? Apalagi belum ditambah dengan adanya suap menyuap yang sudah saya tegaskan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.